Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dengan webinar awam dari Klinik Kartika. Hari ini temanya adalah bagaimana efek jangka panjang pada gigi yang berdesakan. Dengan pematerinya hari ini adalah Dr. Gigi Adi Cahyopurnomo, spesialis ortodonti. Hari ini kepada Bapak Ibu peserta webinar awam, saya meminta tolong untuk tata aturannya adalah tolong sound-nya di-mute sehingga nanti suara dari Dr. Adi bisa jelas saat menjelaskan paparannya. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom chat ya. Nanti akan kita bacakan setelah Dr. Adi memberikan paparannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke Dr. Adi ya, Dok. Monggo ya. Ya, boleh Dok dimulai sekarang, boleh di-share screen-nya. Yeah. Oke, saya share dulu. Oke, saya mulai sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Adi Cahyopurnomo, spesialis orto. Sekarang saya akan membawakan presentasi tentang efek jangka panjang gigi yang berdesakan. Di sini ada gambar foto dari, kebetulan ini pasien saya sendiri yang giginya berdesakan. Jadi pasien ini datang awalnya karena gigi yang berdesakan ini yang pasti banyak sekali karang giginya karena nggak bisa bersih pada saat sikat giginya. Ditambah lagi karena berdesakan ini akhirnya gigi yang saking parahnya berdesakannya yang bawah itu sampai nggak kelihatan juga. Jadi gigi seri yang bawah itu ketutup sama gigi yang atas. Kemudian ini pasien ini sekarang sedang menjalani perawatan ortodonti. Nah, sekarang apa sih penyebab gigi berdesakan itu? Yang pasti ada beberapa yang menjadi penyebab. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini faktor keturunan. Jadi biasanya untuk orang tua yang bapak atau ibunya berdesakan, kemungkinan anaknya juga akan berdesakan. Jadi ada faktor dari keturunan juga. Yang kedua ada faktor dari kerusakan gigi susu. Jadi pada saat fase gigi anak-anak, giginya sedikit ada kerusakan karena lubang dibiarkan, akhirnya giginya rusak, tinggal sisa akar, akhirnya yang menyebabkan gigi permanen itu kehilangan panduan. Jadi fungsi gigi sulung ini sebagai panduan untuk tumbuhnya nanti gigi permanen. Kalau panduan itu hilang, akhirnya gigi permanennya jadinya berantakan. Rata-rata akhirnya berdesakan. Kemudian di sini ada yang terakhir ada pertumbuhan yang terganggu. Dalam artian di sini biasanya banyak yang berhubungan dengan faktor gizi. Jadi pada yang mengalami gangguan pertumbuhan yang disebabkan faktor gizi itu nanti pengaruhnya terhadap tumbuh kembang yang rahangnya harusnya tumbuh normal, karena dia terlambat karena gizinya kurang, akhirnya yang tempatnya kecil padahal ukuran giginya tetap sama, akhirnya giginya jadi berdesakan. Sebenarnya faktor gizi bukan hanya berhubungan terkait dengan rahang aja, tapi secara tubuh secara keseluruhan. Tapi di sini yang kita lihat dari rahangnya, jadi karena rahangnya kurang, tempatnya kurang besar, karena pertumbuhannya terhambat, akhirnya gigi permanen yang tumbuh itu kebanyakan jadi berdesakan. Nah, di sini resiko komplikasi gigi yang berdesakan, ini kebetulan juga pasien saya ada foto kemarin saya waktu datang itu mau melakukan perawatan orto juga. Di sini yang saya beri tanda panah itu ada kelihatan sedikit warna kehitaman, itu giginya berdesakan. Di situ sudah mulai terjadi karies-karies, itu gigi yang lubang. Jadi sebenarnya pasien nggak merasa kalau ada lubang di situ. Cuman datang karena awalnya gigi saya kok tumpuk-tumpuk, ada satu yang di dalam.
Cuman saya dari awal saya tunjukkan ini sudah ada tanda-tanda gigi lubang. Selain itu saya juga mengevaluasi bagaimana kualitas cara sikat giginya. Jadi di sini pasien yang tadi lalu saya oleskan triplak. Di sini triplak ini fungsinya untuk mengecek seberapa bersih pasien ini sikat gigi. Ternyata betul di sini dari hasil pengolesan triplak terlihat ada yang warnanya merah keunguan, itu plak normal. Jadi pada saat semua orang awal sikat gigi biasanya antara setengah jam sampai 1 jam itu terbentuk plak yang natural. Jadi pada saat kita oleskan triplek, dia langsung terserap warna ungu yang kemerahan itu, dia menunjukkan warna plak yang normal. Itu yang baru terbentuk. Terus di situ juga ada, terutama gigi yang berdesakan, itu ada yang berwarna biru keunguan. Itu menunjukkan kualitas debris yang sudah 2 hari nggak kena sikat. Jadi bisa kita bayangkan kondisi di situ ada sisa makanan yang selama 2 hari nggak kena sikat, berarti di situ kondisinya juga sudah asam. Ditambah lagi yang saya beri tanda panah itu ada yang warnanya biru muda. Biru muda itu menunjukkan plak yang umurnya sudah 5 hari nggak kena sikat. Itu pas di posisi yang tadi saya tunjukkan ada warna kehitaman, saya ulangi yang sebelumnya. Nah, ini ada yang warnanya hitam. Nah, pada saat tadi saya oleskan triplak, tertunjuk di situ warnanya biru muda. Di situ menunjukkan bahwa di sana kondisinya sangat asam sekali karena di situ ada plak yang umurnya lebih dari 5 hari nggak kena sikat. Itu memang efek dari gigi berdesakan yang nggak bisa ke sikat secara sempurna. Di situ akhirnya tingkat keasamannya sangat tinggi. Asam itu yang menyebabkan akhirnya email gigi menjadi terurai dan akhirnya gigi menjadi lubang. Nah, ini selanjutnya pasien saya juga, pasien yang lain kebetulan ini awalnya datang juga sama seperti tadi pasien yang sebelumnya, giginya yang gigi seri ini berdesakan ada di belakang, hampir mirip dengan kasus yang tadi. Begitu saya lakukan perawatan orto, saya ratakan posisinya, saya posisikan dengan benar, terlihat gigi seri yang saya kasih tanda panah biru itu ada warna kehitaman, itu giginya sudah lubang. Cuman memang kemarin belum ditambal sama pasiennya, tapi sudah paham pasien kalau di situ terjadi gigi lubang dan pasien juga kaget. Kemarin gigi nggak apa-apa, ternyata kok ini begitu terlihat, saya bilang begitu terlihat giginya dibuka, baru dari situ ketahuan kalau ternyata giginya sudah lubang karena selama ini sikat giginya nggak bisa bersih maksimal gitu. Nah, risiko yang lain lagi karena gigi berdesakan, di sini ada pasien yang lain lagi, meskipun berdesakannya nggak terlalu parah, nah di sini sudah menunjukkan kalau dia sikat giginya nggak bisa bersih. Akhirnya di sini mulai terbentuk karang gigi yang seperti saya kasih tanda warna biru, panah warna biru itu ada warna coklat-coklat. Di situ karang giginya sangat tebal sekali. Akhirnya karena nggak bisa kena sikat, dia tertumpuk terus, terbentuk karang gigi tipis, kena debris lagi, mengeras lagi, akhirnya jadi setebal itu. Dari kondisi itu, dari yang gigi bagian depannya itu juga terlihat gusinya mulai kemerahan, tanyanya di situ kan konsentrasi keasamannya sangat asam, jadi asam itu kalau kena ke gigi akhirnya dia menjadi lubang, kalau kena ke gusinya dia menjadi keradangan, makanya gusinya mulai merah-merah. Biasanya keluarnya kalau sikat gigi akhirnya gampang berdarah. Nah, selanjutnya efek dari gigi yang berdesakan ini adalah kerusakan jaringan penyangga gigi. Di sini yang saya kasih tanda panah itu menunjukkan kalau akar giginya sudah mulai terbuka, itu karena gusi dan tulang rahangnya sudah mulai tertekan turun. Ini pasien datang awal dengan kondisi karang gigi juga cukup lumayan banyak. Ini sudah saya bersihkan, akhirnya terlihat ini akarnya sudah mulai terbuka. Biasanya kalau sudah terbuka seperti ini, keluhannya itu yang paling kelihatan itu giginya linu. Jadi pada saat minum dingin atau minum sama makan yang hangat itu giginya linu. Kadang-kadang yang lebih ekstrim lagi itu hanya untuk kumur-kumur atau berwudu aja sudah terasa sangat linu sekali. Jadi mungkin yang banyak diketahui di orang zaman dulu istilahnya giginya yang modot, yang agak panjang. Itu sebenarnya giginya bukan yang turun, tapi tulang rahangnya tulang rahang dan gusinya yang turun karena tertekan sama
karang gigi. Selain itu juga bisa juga kerusakan ini juga karena pada saat sikat gigi itu, karena kan kita berusaha untuk meraih bagian gigi yang dalam itu, jadi sikatnya agak ditekan. Nah, karena ditekan itu akhirnya juga membuat jaringan penyangganya jadi rusak. Itu juga bisa, selain karang gigi juga bisa karena kekuatan sikat gigi yang terlalu kencang karena berusaha untuk mengikat gigi yang bagian dalam, akhirnya gusi dan tulang rahangnya jadi turun dan terbuka akarnya. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan bila gigi kita berdesakan? Di sini ada pasien saya juga lumayan agak ekstrim berdesakannya. Ya memang untuk gigi berdesakan ya salah satu jalannya hanya di rawat ortodonti, ditata giginya supaya gigi yang posisinya saling tumpang tindih itu bisa pada posisi yang sebenarnya. Ini waktu pasien datang ini kondisi yang terlihat hanya 2 gigi seri, jadi 2 gigi seri kelincinya itu kelihatan, yang gigi seri sampingnya itu ada di dalam semua. Jadi nggak kelihatan. Nah, ini kebetulan memang belum selesai karena ini baru 6 bulan perawatan, tapi selama 6 bulan alhamdulillah mulai kelihatan. Jadi gigi serinya yang samping sebelah kiri sudah mulai keluar, yang sebelah kanan meskipun belum 100% keluar, tapi dia sudah mulai kelihatan. Dan gigi seri yang gigi kelinci yang tengah itu yang awalnya juga berputar, sudah kita koreksi, berdesakan juga sudah sedikit kita urai, dan pasien alhamdulillah kemarin juga sudah bilang kalau merasa kalau sikat gigi sudah jauh lebih gampang dibandingkan sebelum perawatan ortodonti. Nah, apa perawatan ortodonti itu? Jadi perawatan ortodonti atau perawatan kawat gigi yang sering kita tahu itu perawatan yang dilakukan untuk mengkoreksi susunan gigi-gigi yang berdesakan. Jadi tidak hanya berdesakan sebenarnya. Jadi misalnya giginya agak maju atau gigitan terbalik itu ditatanya dengan perawatan ortodonti. Jadi itu perawatan. Jadi tujuan perawatan ortodonti di sini sebenarnya tujuan yang utama itu kalau dari kami dari medis itu sebenarnya untuk kesehatan yang utama. Cuman karena di masyarakat lebih ke arah estetik, akhirnya ortodonti itu lebih menonjolnya ke arah estetiknya. Tapi sebenarnya alasan perawatan ortodontik itu tujuannya agar mudah membersihkan giginya. Jadi dengan posisi gigi yang tertata pada posisi yang benar, harapannya sikat gigi jauh lebih mudah. Akhirnya debris-debris yang awalnya ada yang sampai 5 hari atau 2 hari tidak tersikat itu lebih mudah untuk dibersihkan. Tujuan yang kedua, dengan semakin mudahnya membersihkan gigi, sikat giginya itu dapat menghambat terbentuknya karang gigi. Jadi karang gigi itu kan awal materialnya dari debris yang tidak tersikat, dia terjadi mengeras, terjadi kerak, terus ketumpukan lagi semakin banyak, semakin tebal. Nah, yang fungsi tujuan ketiganya itu mengurangi resiko gigi lubang. Jadi seperti yang kita ketahui, debris ataupun karang gigi itu merupakan sisa makanan yang tempat banyak kuman, di mana aktivitas kuman itu dia memproduksi asam, yang efeknya kalau kena ke gigi, asam itu akan menyebabkan gigi yang berlubang, sedangkan kalau kena ke jaringan lunaknya seperti gusi atau mukosa yang lain, dia menyebabkan keradangan, yang seperti gampang berdarah, atau gusi yang merah-merah, pembengkakan gusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalau menurut saya yang tujuan akhir ini sebagai bonusnya. Jadi dengan kita sudah memperoleh kesehatan oral hygiene yang lebih bagus, tingkat karang gigi yang menghambat terbentuk karang gigi, terus resiko gigi yang berlubang menurun, estetiknya jauh lebih bagus. Jadi orang kalau giginya yang berdesakan, kalau dilihat waktu saat ketawa kan lebih gimana ya, nggak enak untuk dilihat. Kalau posisi giginya bagus, rapi, orang kalau ketawa itu kan lebih bagus kalau dilihatnya. Nah, banyak yang tanya, emang gigi bisa digerakkan? Nah, gigi itu bisa digerakkan karena sebenarnya tanpa dilakukan perawatan kawat gigi pun, kalau misalnya ada gigi yang hilang, gigi itu bisa berubah posisinya dengan sendirinya. Apalagi ini dengan kawat gigi yang pergerakannya memang kita harapkan. Jadi di sini gambar yang sebelah kiri ini ada yang warna coklat itu tulang rahang, yang warna merah gusinya,
terus yang itu ada giginya, akarnya juga, terus antara akar dan tulang rahang itu ada seperti garis-garis yang warna ungu saya gambarkan itu namanya ligamen. Jadi memang gigi itu akarnya nggak 100% menempel di tulang rahang. Jadi di situ ada ligamennya yang kalau di kendaraan fungsinya sebagai suspensi. Jadi apa namanya biar nggak apa namanya nggak langsung pada saat kita menggigit sesuatu yang keras itu nggak langsung menekan ke tulangnya. Nah, pada saat kita melakukan perawatan gigi, kita menggerakkan misalnya gigi itu kita gerakkan ke arah kanan. Itu seperti gambar yang sebelah kanan saya tunjukkan, tulang di sebelah kanan akar itu dikikis. Itu memang normal karena proses pergerakan gigi seperti itu, kita mengikis tulang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu belum terbentuk tulang, makanya ligamennya dia masih narik. Nah, biasanya setelah selesai perawatan orto itu nanti kita ikat, kita tahan supaya nanti di yang sebelah kiri itu terbentuk tulang yang baru. Jadi pada saat kawat gigi kita lepas, gigi itu nggak kembali ke posisi yang semula. Nah, kapan sebaiknya dilakukan perawatan ortodonti? Jadi perawatan ortodonti itu kita lihat dari kasusnya. Kalau berhubungan dengan tumbuh kembang, misalnya dengan pertumbuhan rahang yang terlambat atau gangguan tadi seperti saya bilang di awal ada gangguan pertumbuhan yang karena nutrisi atau kekurangan gizi, itu kita perlu melakukan modifikasi pertumbuhan. Berarti kalau memerlukan modifikasi pertumbuhan, kita melakukan perawatan ortodontinya secepat mungkin. Jadi pada saat masa pertumbuhan harus kita lakukan karena misalnya rahang atasnya pertumbuhannya terlambat. Ya kita nanti akan memberikan alat yang bisa merangsang agar rahang atasnya bisa tumbuh lebih baik dan sesuai dengan pertumbuhan rahang bawahnya. Nah, kalau hanya kelainannya hanya di dentalnya aja atau hanya di giginya, itu kita bisa lebih santai, bisa nanti mau setelah masa pertumbuhan lewat, itu tidak ada masalah, karena yang bermasalah hanya di dentalnya. Kalau yang bermasalah di rahangnya, itu memang sebaiknya sedini mungkin pada masa pertumbuhan sudah dilakukan perawatan orto. Kemudian apa yang harus dilakukan bila komplikasi gigi yang berdesakan sudah terjadi? Ya, yang pasti kalau misalnya sudah terjadi lubang atau karies, ya dilakukan penambalan supaya gigi itu nggak terjadi semakin rusak. Nanti yang akhirnya ujung-ujungnya jadi dicabut, malah hilang giginya. Gitu. Nah, bagaimana kalau sudah terbentuk karang gigi? Ya, kita lakukan pembersihan. Ini tadi kebetulan pasien yang tadi yang awal, yang sebelah kiri itu sebelum kita bersihkan, yang sebelah kanan itu yang setelah kita bersihkan karang giginya. Nah, jadi terlihat bentukan giginya lebih bersih. Ini kebetulan memang gusinya masih belum normal karena baru kita bersihkan. Itu biasanya butuh proses waktu sekitar 1 minggu untuk gusinya bisa normal. Dan memang biasanya setelah pembersihan karang gigi ini keluhan utama pasien itu giginya jadi sensitif karena karang gigi yang sudah setebal ini dia biasanya sudah masuk ke gusinya, akarnya juga mulai terbuka. Jadi pada saat kita ambil karang giginya jadi sensitif. Jadi butuh waktu selama masih nggak terlalu parah, insya Allah sekitar seminggu gusinya sudah nutup lagi, akarnya yang sudah nggak terbuka, akhirnya keluhan rasa sensitifnya itu hilang. Kemudian apabila sudah terjadi kerusakan penyangga gigi seperti pasien ini, yang kita nanti berkolaborasi dengan dokter gigi spesialis periodontia, jadi itu nanti dilakukan sedikit operasi, bisa dengan pemberian tulang buatan, bagian ini yang akarnya sudah terbuka, itu nanti dirangsang diberi tulang buatan, atau gusinya dibuat flap segala macam untuk menutup akar yang terbuka. Tapi itu juga ada batasannya, selama nggak terlalu yang parah sekali, insya Allah masih bisa kita perbaiki ininya, kerusakan penyangga giginya. Nah, ini ada sedikit gambaran ilustrasi yang tadi saya bilang, tanpa dilakukan perawatan orto, gigi itu sudah bisa gerak sendiri. Jadi misalnya ada kehilangan gigi di tengah yang di bawah itu, kalau dibiarkan, akhirnya gigi kanan kirinya bergerak ke arah yang lubang itu. Akhirnya giginya kelihatan agak miring,
Jadi itu agak kayak condong ke arah yang lubang kanan kirinya. Begitu juga gigi yang atas, karena bawahnya nggak ada lawannya, akhirnya gigi yang atasnya dia turun. Nah, lebih panjang dari gigi kanan kirinya. Biasanya nanti dalam jangka panjang keluhannya itu muncul gigi saya yang awalnya nggak benggang-benggang kok jadi benggang-benggang, terus gigitannya berubah, terus kalau dibiarkan lama-kelamaan ada keluhan di sendi. Jadi di sendi rahang pada saat buka mulut di depan telinga itu ada sendi yang kalau kita pegang itu ada gerakan, itu kalau kita buka kadang-kadang bunyi. Nah, kalau itu sudah parah, itu bisa terjadi dislokasi yang kalau kita sudah buka mulut nggak bisa nutup lagi. Itu yang paling parah. Nah, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dokter Adi, penjelasannya sangat Oke. luas ya. Ternyata kalau gigi berdesakan itu bukan cuma sekedar gingsul, bukan cuma sekedar kelihatannya jelek gitu aja ya dok. Ternyata Oke. akibatnya itu banyak ya dok ya. Ternyata Ya. membuat jadi nggak sehat, jadi mungkin sakit gigi dan sebagainya kayak gitu ya dok. Iya, betul. Oke dok, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Saya Boleh, monggo. bacakan nanti dokter jawab ya dok ya. Boleh, monggo. Saya catatnya juga. Pertanyaan pertama ini. Anak saya umur 10 tahun, perempuan dokter, sudah kali tumbuh gigi permanen, tapi gigi lamanya itu belum goyang, sehingga giginya itu selalu tumbuh di depan atau di belakang gigi susunya. Dan ada juga yang giginya ini miring tumbuhnya. Jadi selalu harus dicabut terlebih dahulu, baru gigi yang baru itu tumbuh. Nah, ini berbahaya nggak dok? Karena tiap tumbuhnya itu selalu berdesakan. Apa harus segera dirapikan dengan kawat? Dan mengenai usianya yang masih 10 tahun tadi ini, kira-kira gimana? Apakah langsung dikawat aja, apa tunggu nanti, atau kayak gimana? Nah, baik. Saya coba jawab dulu ya. Jadi, untuk kasus yang tadi, memang kebanyakan itu kalau pada saat gigi permanennya tumbuh, tapi gigi sulungnya nggak lepas, ada dua kemungkinan. Arah tumbuh gigi permanennya yang memang nggak segaris dengan gigi sulungnya, jadi dia nggak satu garis, jadi gigi sulungnya itu akarnya nggak terkikis sama gigi permanennya. Itu yang menyebabkan akhirnya gigi sulungnya nggak lepas. Atau pada saat ini posisi gigi sulungnya sendiri itu giginya sudah rapat. Jadi yang bagus untuk gigi sulung itu gigi yang benggang-benggang. Jadi pada anak yang pada fase gigi sulung yang giginya benggang itu malah bagus. Karena pada saat gigi permanen nanti, ukuran gigi permanen itu ukurannya lebih besar dibandingkan gigi sulungnya. Jadi kalau dia benggang, akhirnya nanti gigi permanennya relatif lebih bagus. Nah, kalau gigi sulungnya sendiri posisinya sudah rapat, biasanya itu memang efeknya nanti sedikit berdesakan, akhirnya pada saat gigi permanen tumbuh, beberapa gigi sulungnya itu nggak lepas. Jadi memang perlu bantuan, kita cabut gigi sulungnya untuk memberikan kesempatan gigi permanennya bisa bergerak ke arah, misalnya tumbuh di belakangnya, gigi permanennya bisa bergerak ke arah depan. Nah, untuk masalah perlu segera atau enggaknya, yaitu tadi seperti saya jelaskan di awal, kita lihat kondisi tumbuh kembangnya. Jadi kondisi rahangnya normal atau tidak. Nanti biasanya kita ada foto namanya foto sefalometri, itu foto tengkorak dari samping. Itu untuk melihat, mengevaluasi pola pertumbuhan rahang atas dan rahang bawahnya. Kalau itu normal, itu nggak harus buru-buru, nggak masalah, meskipun nanti terlewat masa pertumbuhannya. Tapi kalau ada indikasi rahangnya terlambat pertumbuhannya, ya memang sebaiknya, apalagi umur 10 tahun ini masa pertumbuhan, jadi bisa kita menggunakan alat untuk melakukan modifikasi pertumbuhan. Jadi misalnya rahangnya, contoh simpel, rahang atasnya kurang berkembang, ya nanti kita pasangi alat agar rahang atas itu bisa berkembang menjadi lebih besar. Tujuannya biar nanti gigi-gigi yang awalnya berdesakan itu bisa dapat tempat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi kalau misalnya dari awal mungkin kita lihat gusinya itu sudah, misalnya menurut tadi kata dokter mungkin kayak sempit gitu ya dok. Berarti Iya. itu kita
harus segera ke dokter gigi nanti biar dicarikan solusi untuk mungkin diberi alat itu tadi ya, Dok? Apa gimana? Yap, kalau memang ada pengaruhnya dengan tumbuh kembang, iya. Tapi kalau dengan hanya berkaitan dengan arah benih gigi permanen yang nggak segaris dengan ukuran rahang yang cukup, biasanya dengan kita ambil giginya, dengan dorongan lidah itu biasanya dia sedikit bisa bergerak ke arah depan. Oke. Ya, oke, itu tadi jawaban dari Dokter Adi. Semoga jelas ya untuk penanyanya ini Ibu Rani. Ya, Bu Rani, semoga jelas. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, mungkin Ibu bisa chat lagi, nanti kita bacakan. Oke, terus kemudian pertanyaan kedua, dokter, butuh waktu berapa lama untuk rawat ortodonti dari gigi berdesakan hingga menjadi rapi? Nah, ya, untuk lama perawatan, kita nggak bisa memastikan berapa lamanya karena tiap orang itu berbeda. Jadi, kita hanya bisa memberi estimasi rata-rata perawatan itu antara 1,5 sampai 2 tahun. Jadi, perawatan ortodonti itu yang mempengaruhi itu sangat banyak. Pertama dari tingkat keparahan kasusnya, kedua dari tingkat ketebalan tulangnya, karena kita menggerakkan gigi itu kan akar gigi tertanam di tulang. Nah, semakin tebal tulangnya tadi kan sudah saya tunjukkan ada proses pergerakan gigi itu akarnya dia mengikis tulang rahangnya agar bisa bergerak. Nah, semakin tebal tulangnya itu semakin lambat pergerakan giginya. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi termasuk usia juga mempengaruhi karena semakin usia pertumbuhan biasanya tulangnya juga enggak sekeras untuk yang sudah dewasa. Jadi pergerakannya lebih bagus. Terus selain itu juga biasanya kalau semakin tua juga karena sudah terjadi kayak pengeroposan tulang, itu biasanya juga berpengaruh juga karena kekuatan yang kita gunakan nggak bisa kekuatan yang maksimal. Seperti tadi contoh yang saya tunjukkan juga ada pasien yang berdesakan sangat ekstrim, alhamdulillah dengan waktu 6 bulan sudah mulai terlihat, itu juga kita juga nggak bisa memastikan bisa secepat itu, termasuk cepat sekali karena 6 bulan sudah bisa hampir serata itu sudah termasuk cepat sekali. Karena ya itu tadi kita nggak bisa menyamakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, jadi kita hanya bisa mengambil rata-rata perawatan. Jadi selama ini sih, insya Allah rata-rata antara 1,5 sampai 2 tahun. Itu tergantung bagaimana kasusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter. Tadi kan disampaikan bahwa faktor genetik termasuk salah satu faktor gigi yang berdesakan. Yep. Jika ada pasien yang sudah selesai menjalani rawat ortodonti dan giginya sudah rapi, sudah tidak berdesakan lagi, apakah anaknya nanti giginya itu bisa ada peluang untuk tumbuh berdesakan? Iya, jadi gigi itu sudah termasuk genetiknya. Jadi kalau dari genetiknya perbandingan itu tidak sama, meskipun orang tuanya sudah dirawat, kemungkinan tetap ada berdesakan itu nanti di anaknya. Gitu. Oke. Dokter, yang penjelasan yang menyambung yang tadi penjelasannya dokter yang sebelumnya, yang tentang usia, berarti kalau misalnya kan semakin tua semakin rendah pergerakannya ya dok ya, semakin susah karena sudah mungkin ada tulangnya keropos dan sebagainya. Berarti kalau misalnya ada pasien nih dok, dia mau pasang kawat gigi gitu, kira-kira usia maksimalnya itu berapa dok yang mungkin masih termasuk indikasi kayak gitu? Jadi kemarin kebetulan pasien saya yang paling tua itu umurnya 56. Jadi tapi itu juga banyak syarat yang harus saya evaluasi termasuk kondisi tulang rahang. Jadi kalau tulang rahangnya sendiri sudah bermasalah itu dengan dilakukan perawatan ortodonti itu akan memperparah kerusakan tulangnya. Jadi biasanya kita nanti melakukan foto kayak foto panoramik itu untuk mengevaluasi bagaimana kondisi tulangnya. Kalau tulangnya masih memang biasanya seiring peningkatan usia sudah terjadi kerusakan tulang, tapi selama kerusakan tulang itu masih bisa ditolerir, masih bisa kita lakukan perawatan. Jadi sebenarnya untuk batasan usia sih nggak ada kalau saya bilang. Selama tulang rahangnya masih bagus, masih bisa kita lakukan. Jadi kayak pasien saya yang tadi usia 56 itu memang awalnya karena ingin membuatkan gigi palsu, tapi karena posisi yang hilang tersebar dan giginya juga berdesakan, akhirnya memutuskan untuk
giginya itu dikumpulkan dulu, ditata, baru nanti gigi palsunya dikumpulkan di satu tempat. Jadi waktu itu gigi palsunya ditaruh di paling belakang. Jadi biar pada saat berbicara atau fungsi kunyah itu nggak terlalu terganggu pasiennya. Gitu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Yep. Lumayan banyak ini pertanyaannya, dok. Monggo, nggak apa-apa. Apakah saat menjalani rawat ortodonti masih bisa dilakukan pembersihan karang gigi? Jadi misalnya kalau dia udah pasang kawat nih, dok, tapi di fase 1,5 tahun dia itu ternyata ada karang gigi atau ada gigi berlubang seperti itu tuh, apakah masih bisa tetap dirawat dilakukan pembersihan karang gigi atau tunggu kawatnya selesai baru bisa dirawat lagi yang karang giginya gitu, dok? Kalau itu malah wajib kalau saya. Jadi kebersihan karang gigi itu nanti pengaruhnya ke oral hygiene, kebersihan rongga mulut. Nah, pengaruhnya lagi termasuk tadi ke penyangga gigi. Jadi kalau karang giginya banyak, itu malah nanti akan merusak tulangnya. Nanti akhirnya perawatan ortonya malah nggak bagus hasilnya. Ditambah lagi, kalau ada karang gigi, biasanya karang gigi itu kan berupa kerak. Nah, kerak itu efeknya nanti malah ngunci antar giginya. Jadi pada saat misalnya kita akan menggerakkan satu gigi, karena dia kesangkut sama karang giginya, kayak keikat sama karang giginya, dia nggak bisa bergerak. Jadi itu malah harus kita bersihkan. Untuk kalau gigi yang lubang, ya memang harus dirawat juga, tapi sambil jalan tetap bisa. Jadi malah sebaiknya dilakukan perawatan, karena kalau jangan sampai nanti setelah selesai perawatan kawat gigi, giginya rusak dan harus dicabut, malah sia-sia, sudah ditata, akhirnya harus hilang juga. Jadi antara pembersihan karang gigi dan penembalan itu tetap harus sambil jalan, kita harus evaluasi. Jadi biasanya untuk pasien-pasien saya sambil jalan, kalau memang ada karang gigi saya bilang, jadi ini perlu dibersihkan agar nanti oral hygiene-nya tetap terjaga. Jadi biasanya kalau oral hygiene-nya baik, pada saat setelah selesai perawatan orto kan bracket kita lepas, itu nggak membekas. Tapi kalau oral hygiene-nya jelek, pada saat kita lepas bracket-nya, itu ada bekas bracket di giginya. Jadi itu nanti yang susah untuk menghilangkannya. Jadi oral hygiene sangat perlu sekali untuk diperhatikan untuk perawatan orto. Karena yaitu tadi, pasti lebih susah membersihkan sikat gigi dengan kondisi ada kawat giginya dibandingkan dengan yang tidak ada kawat giginya. Gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti sudah pakai kawat gigi, bukan berarti nanti setelah jemput langsung rapi, bagus, belum tentu. Karena kalau selama pakai kawat giginya ternyata nggak sikat giginya nggak rajin dan sebagainya, ya sama aja. Setelah dicopot ternyata malah ada bekas-bekas kawatnya gitu ya, dok. Betul, betul. Jadi harus istilahnya lebih telaten membersihkannya. Karena pasti lebih susah, karena biasanya mungkin tanpa kawat gigi itu sikat gigi mungkin ya 2 menit, 3 menit selesai, tapi dengan kawat gigi bisa sampai 5 menit. Iya, iya, betul. Sendiri. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Iya, boleh. Dok mau menanyakan, untuk goals-nya dari perawatan orto itu seperti apa ya, dok? Apakah ada hubungannya dengan bentuk rahang dan gigi, atau hanya sekedar biar rapi aja? Baik. Perawatan orto yang pasti itu nanti memposisikan gigi supaya dia stabil. Jadi bukan hanya sekedar rapi aja. Kalau rapi aja nanti jatuhnya kayak pagar kan. Jadi ada posisi-posisi terjadi antara gigi yang satu dengan gigi yang lain itu nggak sama. Sudut kemiringannya, posisi ketinggiannya itu nggak sama. Makanya jadi pada saat kita memasang bracket itu antara gigi satu dengan yang lainnya itu nggak sama tingginya. Itu tujuannya agar nanti pada saat akhir perawatan itu kondisi gigitannya, gigi atas maupun bawah, gigi kanan maupun kirinya itu saling mengunci. Tujuannya biar dia nggak terjadi pergerakan gigi. Intinya memposisikan gigi yang stabil, jadi paling gampang itu biasanya untuk evaluasi pada saat kita menggigit, itu beban antara gigi kanan dan kirinya itu tetap sama, pada saat mengunyah awal menggigit kontaknya pun bareng. Nah itu untuk memberi kestabilan di giginya. Jadi selain stabil di giginya, biasanya itu nanti memberikan efek ke sendi rahangnya di TMJ namanya, sendi temporal mandibular joint, itu supaya tarikan otot antara kanan dan kiri ini sama.
Jadi makanya tadi saya bilang ada yang mungkin keluhan pada saat buka mulut, sendi yang di depan telinga ini berbunyi kayak kletek-kletek gitu, yaitu karena tarikan ototnya tidak sama. Penyebabnya bisa karena kondisi giginya yang nggak stabil itu pada saat menggigit, beban kunyah antara kanan dan kirinya itu nggak sama. Akhirnya terjadi sendinya itu mulai kayak apa ya, satu sisi mulai aus. Jadi mulai kalau pada saat membuka, dia bergerak itu kayak ada yang nyantol gitu. Jadi ada beberapa, kalau kita di orto itu ada standarnya, ada tujuh checklist nanti yang kita terapkan sampai kita nyatakan oke, perawatan ini selesai. Jadi termasuk nanti gigitan, hubungan gigi kanan dan kirinya itu harus rapat, atas sama bawahnya, nggak boleh ada gigi yang rotasi. Nah, itu yang lain sebagainya itu ada banyak checklist yang harus kita terapkan untuk mendapatkan gigitan yang stabil, termasuk tadi menyesuaikan dengan bentuk rahangnya. Jadi untuk rahangnya yang misalnya sempit, tadi kan perlu misalnya masa pertemuan perlu kita lebarkan. Nah, nanti posisi gigi itu mengikuti dengan posisi, istilahnya posisi mangkoknya, rahang itu kan mangkoknya. Jadi mengikuti posisi itunya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, dokter. Saya mau Monggo. nanya, sekarang saya sering lihat di media sosial ada alat untuk meratakan gigi yang hanya dengan menempelkan alatnya di gigi. Harganya juga cenderung murah. Apakah aman ya, dok? Untuk perawatan gigi biasanya kalau tidak menggunakan orto cekat, itu biasanya pergerakannya sebatas hanya tipping. Memang ada beberapa yang alat yang agak lumayan, memang sebenarnya yang Invisalign itu, jadi dia seperti kayak sendok cetak, itu bisa menggerakkan gigi body, tapi tetap ada batasan. Jadi nggak semua kasus bisa dikerjakan dengan alat seperti itu. Yang lebih enak, lebih gampang menggerakkan memang sampai saat ini bracket itu, yang kawat gigi yang cekat itu, karena kita bisa mengatur posisi akarnya, pergerakan gigi itu dari akar sampai mahkota itu bergerak semua. Terus misalnya gigi itu kurang miring, itu kita bisa menggerakkan sampai akar-akarnya, kita bisa menggerakkan. Jadi kalau perawatan orto yang hanya lepasan atau menggunakan apa ya, kayak Invisalign seperti itu, ada batasan, nggak semua kasus bisa dikerjakan karena dia pergerakannya lebih condong ke arah tipping. Jadi lebih banyak mahkotanya bergerak dibanding akarnya. Jadi hasil akhirnya nanti kalau di foto ronsen itu akarnya nggak sejajar. Jadi memang harusnya kan antara gigi yang satu dengan yang lain itu akarnya sejajar semua. Jadi untuk kestabilan itu tadi. Jadi aman atau enggak, dok, kalau pertanyaan? Kalau tingkat keamanannya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya hanya ringan dan alatnya mungkin, itu masalahnya kan ini yang ditanyakan yang mengerjakan dokter gigi spesialis orto atau bukan. Kalau yang mengerjakan spesialis orto, insya Allah sih aman. Nah, yang jadi masalah kalau yang mengerjakan tidak ada kompetensi untuk mengerjakan perawatan orto cekat, itu takutnya nanti akan bermasalah di kemudian harinya. Gitu. Karena untuk yang alat yang kayak seperti kayak sendok cetak itu, yang kayak tray itu, yang benar-benar untuk perawatan orto biasanya memang bahannya khusus, jadi memang harganya lebih mahal. Nah, tapi tetap ada batasan untuk kasusnya, nggak semua kasus bisa diselesaikan. Oke, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin tertarik pakai alat-alat yang dari media sosial itu yang dijual di Instagram gitu, biasanya mungkin hati-hati siapa yang menjual, siapa yang nanti memasang dan sebagainya gitu. Betul. Harus dipertimbangkan karena belum tentu punya kompetensi yang sesuai ya, Dok ya. Yap, betul. Karena kadang-kadang yang menjual sendiri bukan dokter gigi kadang-kadang. Nah, ya itu masalahnya itu. Bahaya itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Maaf dokter, mau bertanya, berarti pada orang yang menopause apakah masih bisa merapikan gigi? Bisa, cuman memang yaitu kekuatan yang kita gunakan nggak bisa kekuatan yang ideal. Biasanya kekuatannya sangat ringan. Jadi memang untuk kayak kasus pasien saya tadi yang usia 56, saya nggak bisa menggunakan kekuatan yang seperti saya gunakan pada usia remaja di bawah 40 tahun. Jadi saya harus hati-hati, kekuatan harus ringan, karena nanti takutnya malah terjadi kerusakan di tulang rahangnya. Jadi apa namanya,
memang untuk usia 40 ke atas itu saya evaluasinya agak lebih lebih ketat karena nanti berkaitan dengan hasil perawatan itu juga banyak sekali yang harus saya evaluasi. Intinya selama tulang rahangnya masih bagus, insya Allah masih bisa kita rawat. Oh iya. Kalau yang berarti yang kondisi tulang rahang itu kita lihat yang dari foto panoramik itu juga ya, Dok? Yep. Biasanya dari foto panoramik. Oke. Menyambung itu ya, Dok ya. Kalau misalnya untuk ibu hamil gitu, Dok, itu boleh nggak sih, Dok, melakukan perawatan ortodonti atau ditunda dulu setelah melahirkan atau kayak gimana? Ya, untuk ibu hamil yang pasti tetap tidak apa-apa untuk perawatan orto. Yang pasti yang harus diperhatikan oral hygiene-nya. Karena kalau ibu hamil itu kan kalau sikat giginya nggak bisa bersih, takutnya nanti kalau terjadi lubang, apalagi kalau lubangnya udah kena sarafnya, kita mau melakukan perawatan jauh lebih susah. Karena kondisinya lagi hamil, kita harus hati-hati melakukan perawatan. Apalagi contoh simpelnya aja, untuk ibu hamil membersihkan karang gigi aja itu pertimbangannya sangat sangat berat karena itu kan berhubungan sama pembuluh darah. Takutnya nanti kalau rongga mulut ini area yang paling kotor, di situ banyak sekali kuman. Takutnya kalau kuman masuk ke pembuluh darah, nanti takutnya malah kena ke janinnya segala macam. Jadi biasanya yang berkaitan dengan pembuluh darah itu kita sedikit menunda. Makanya untuk ibu hamil yang menggunakan kawat gigi, itu saya lebih menyarankan untuk kontrol oral hygiene-nya yang lebih ketat. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang sedang hamil, untuk kunjungan kontrolnya itu biasanya saya buat agak lebih pendek karena saya harus mengontrol tingkat oral hygiene, kebersihan rongga mulutnya. Untuk mengantisipasi jangan sampai selama kehamilan itu ada permasalahan entah gusinya berdarah atau giginya jadi lubang karena janin sendiri juga mengambil kalsium dari ibunya, dari tulang dan dari giginya. Nah, kalau oral hygiene-nya jelek, begitu itu kadar kalsiumnya rendah, udah langsung gampang sekali rusak giginya. Jadi banyak yang ibu-ibu yang mengeluh, dulu waktu saya belum punya anak, giginya bagus, setelah melahirkan anak kedua, ketiga, gigi saya semakin rusak. Ya, karena memang yaitu biasanya pengaruhnya di oral hygiene-nya yang kurang. Ditambah lagi janin mengambil kalsium dari tulang dan gigi ibunya. Jadi itu yang menyebabkan kerusakan di giginya. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Sebenarnya pertanyaannya panjang, tapi intinya kalau misalnya geraham yang paling belakang, dok, yang geraham yang ketiga, itu kalau misalnya dia belum dicabut, itu bagaimana efeknya ke perawatan gigi berdesakan? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau mau pasang kawat gigi itu juga harus dicabut dulu gitu? Nah, untuk geraham bungsu itu biasanya ada beberapa kasus yang justru nanti saya keluarkan. Jadi misalnya kemarin ada pasien saya itu yang giginya gerahamnya ada yang hilang depannya. Kebetulan gigi bungsunya itu ada dan kebetulan memang sedikit bermasalah, agak miring. Justru itu nggak saya sarankan untuk diambil. Akhirnya saya keluarkan dengan bantuan alat orto itu, alhamdulillah bisa keluar. Yang awalnya posisi giginya tidur, alhamdulillah bisa tegak. Memang prosesnya agak panjang karena posisi yang tidur untuk menegakkan gigi yang tidur itu nggak gampang dan butuh waktu agak sedikit lama. Itu bisa kita pertahankan dan kita keluarkan. Kalaupun misalnya itu nggak ada ruangan, sebenarnya untuk perawatan orto selama nggak mengganggu, nggak ada keluhan, bisa ditunda, nggak ada masalah. Nah, biasanya untuk beberapa kasus yang butuh pencabutan, kalau ternyata gigi bungsunya bermasalah, itu saya menyarankan untuk mengambil gigi bungsunya daripada kita mengambil gigi yang di depannya. Tapi kalau pasiennya nggak berani, karena biasanya pengambilan gigi bungsu itu kan harus operasi. Jadi ya nggak apa-apa, ditunda aja nggak apa-apa, biar nggak terlalu memaksakan untuk harus diambil. Nah, untuk perawatan orto harus cabut atau tidak, itu juga nggak selalu cabut. Kemarin juga ada pasien umurnya sekitar 12 tahun, kebetulan giginya juga berdesakan dan agak maju, agak tonggos waktu itu. Yaitu tadi kembali saya evaluasi dari foto cefalometri, ternyata juga ada permasalahan di tulang rahangnya. Jadi saya bermain di modifikasi pertumbuhan. Alhamdulillah tanpa pencabutan
kita bisa menyelesaikan kasus yang berdesakan yang kalau dilihat sekilas sebenarnya perlu pencabutan. Alhamdulillah masih nututi ruangannya untuk kita kerjakan tanpa melakukan pencabutan. Jadi untuk harus cabut atau enggak itu tergantung kasusnya. Jadi yang pasti tidak semua perawatan orto harus cabut. Jadi selama ruangannya masih ada atau memang perlu modifikasi pertumbuhan, biasanya kita nggak pakai pencabutan. Gitu. Ya berarti nggak perlu nunggu sampai gigi paling belakang tumbuh ya dok, kalau misalnya Yep. memang mau melakukan perawatan kawat gigi. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dok, setelah selesai dipasang bracket supaya bertahan diapakan ya dok? Karena pernah diberi alat yang seperti plastik tapi mengganggu untuk komunikasi atau berbicara. Apakah ada alat yang lain? Ya, pada saat selesai perawatan orto itu memang ada fase namanya fase retensi. Fase retensi itu fungsinya untuk menahan gigi. Jadi misalnya gigi yang tadi saya tunjukkan di gambar tadi, dia sudah posisinya betul, tapi kan tulang rahangnya belum terbentuk sempurna. Jadi orang yang pakai kawat gigi itu giginya pasti goyang. Ya karena tadi belum terbentuk tulang, akhirnya area yang belum terbentuk itu karena ligamennya tadi masih narik, giginya jadinya goyang. Tapi goyang itu normal karena memang kita melakukan pergerakan gigi. Nah, di akhir perawatan itu giginya itu kita tahan, biasanya sekitar 6 bulan karena proses pembentukan tulang itu rata-rata sekitar 6 bulan. Itu kalau sudah cukup terbentuk tulangnya baru bisa kita lepas. Nah, memang penggunaan alat retensi lepasan itu banyak yang dikeluhkan kurang nyaman. Jadi ada beberapa alternatif yang menggunakan retensi cekat. Jadi kalau saya untuk ngakalinya biasanya kalau selama pasiennya belum bosan, biasanya saya pakai bracket itu untuk retensinya. Jadi pertama pasien sudah tidak perlu adaptasi lagi karena sudah terbiasa dengan bracket itu. Nanti tinggal kita ikat aja giginya, bracketnya supaya nggak bergerak lagi. Nanti kita kasih kawat yang paling besar, sudah didiamkan aja selama 6 bulan, nggak perlu kontrol. Selama nggak ada yang lepas, nanti 6 bulan datang, saya evaluasi. Kalau misalnya sudah nggak goyang, bracket bisa kita lepas. Tapi kalau masih ada pergerakan gigi sedikit, kita tambah lagi 3 bulan ke depan. Gitu. Jadi memang saya sendiri dulu juga pakai kawat gigi, saya ngerti rasanya pakai retensi yang lepasan itu rasanya kurang nyaman. Jadi kalau saya sekarang hampir jarang menggunakan alat retensi lepasan. Saya lebih condong ke retensi cekat atau pakai bracket itu sendiri. Oke. Ya berarti nggak harus pakai yang plastik itu ya dok ya? Maksudnya yang plastik itu berarti ada juga alternatif lain sebetulnya gitu ya? Betul. Nggak harus pakai yang lepasan itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau misalnya pasang bracket itu apakah harus pakai sikat gigi khusus? Nah, kalau sikat gigi khusus sebenarnya memang ada sikat gigi khusus untuk orto. Cuman itu kembali lagi ke tingkat ketelatenannya tiap orang kan tidak sama. Jadi mengingat pengalaman saya sendiri dulu, saya pakai kawat gigi tanpa menggunakan sikat gigi orto itu juga bisa bersih. Cuman nanti caranya yang berbeda. Jadi nanti biasanya kalau pasien yang tidak menggunakan sikat gigi khusus orto, pada saat pemasangan kawat gigi itu nanti sebelum pulang saya ajari cara sikat giginya karena itu memang kalau nggak telaten itu nggak bisa bersih karena di antara bracket itu kan ada kawatnya. Jadi biasanya makanan tuh nyangkut di sekitar antar bracket itu. Jadi kalau saya pribadi saya nggak pernah mewajibkan untuk pakai sikat khusus orto. Jadi pakai sikat gigi biasa pun bisa, nggak ada masalah. Yang penting bersih. Jadi memang untuk pengguna kawat gigi saya menyarankan untuk sikat gigi itu di depan cermin supaya kelihatan bagian gigi mana yang belum kena sikat. Jadi sambil ngaca sikat giginya ya Pak. Iya, betul. Habis ada yang nyelip-nyelip makanan masih kita bisa bersihkan lagi. Gitu. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya dok. Ya. Kalau sebentar. Nah ini, kalau misalnya kita pakai kawat gigi, ada pantangan makanan khusus nggak dok? Misalnya nggak boleh makan ini, nanti kawatnya jadi gampang lepas atau kayak gitu? Ada ya. Kalau pantangan makan sebenarnya sih nggak ada, cuman caranya yang berubah. Jadi misalnya orang yang tidak menggunakan kawat gigi bisa langsung kayak gigit apel, itu bisa langsung digigit. Nah, untuk yang pengguna kawat gigi itu nggak bisa langsung gigit seperti itu, karena kalau langsung gigit, bracketnya pasti lepas, karena perawatan orto, memang judulnya perawatan orto cekat.
tapi dia bukan permanen. Jadi harapannya pada saat selesai perawatan bracket itu bisa dilepas. Jadi kalau bracket itu kena benturan sesuatu yang sangat keras, memang akhirnya bracket itu bisa lepas. Jadi hanya caranya aja yang berbeda. Jadi bukan dilarang makan sesuatu, enggak, tetap boleh, cuman caranya. Jadi kayak makan apel, itu apelnya dipotong-potong, langsung dikunyah. Kayak makan ayam, ayamnya nggak bisa langsung digigit, tapi dicuilin. Jadi intinya langsung dikunyah, karena kalau langsung digigit, biasanya kalau bentur ke bracketnya, ya bracketnya bisa lepas, karena dia hanya nempel aja, bracket itu hanya nempel, bukan permanen. Dengan harapan tadi, setelah perawatan selesai, bracket bisa dilepas. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya, soalnya waktunya juga Monggo. hampir Ih, jam 5 ini. monggo. Pertanyaan terakhir ini, kalau pencegahan dari usia kecil, usia dini supaya giginya nanti nggak berdesakan dan nggak perlu pakai kawat gigi itu gimana dok? Nah, yang pasti kalau genetik itu memang nggak bisa kita hindari, tapi paling nggak kita bisa menjaga kondisi gigi sulungnya biar tetap bagus, nggak ada lubang, karena yang sebagian besar yang jadi permasalahan itu karena giginya rusak, gigi permanennya hilang panduan tumbuhnya, akhirnya dia berdesakan. Jadi paling simpel untuk anak-anak, ya kalau tidur malam sebaiknya jangan ngedot, karena orang yang tidur yang pasti nggak mungkin menelan. Akhirnya apa? Susu itu dikemu di dalam mulutnya. Nah, karena air susu itu ada di dalam mulutnya, nggak ditelan, ya sama dengan gigi yang direndam di air gula. Ya, tinggal nunggu waktunya aja dia rusak. Jadi, memang sebaiknya pada saat tidur, kalau memang anak di tengah malam atau pada saat tidur itu bangun, ya minumnya air putih aja, nggak usah susu. Jadi, kalau minum susu ya sebelum tidur. Nah, setelah minum susu itu, kalau bisa sikat gigi lebih bagus, kalau nggak bisa sikat gigi, paling nggak dibilas dengan air putih. Jadi setelah selesai minum susu, ya dibilas dengan minum air putih, supaya sisa gulanya itu hilang. Karena yang bahaya itu kan sisa gulanya itu. Jadi itu yang paling nggak langkah awal yang lebih gampang, supaya gigi anak itu nggak rusak, dengan harapan nanti pada saat fase gigi pergantian antara gigi sulung ke gigi permanen itu tetap bisa tumbuh, gigi permanen ini dapat panduan untuk tumbuh, jadi posisinya nggak berantakan. Kalaupun terjadi berantakan, ya kita lihat lagi ada faktor genetik atau enggak, tapi faktor yang lain paling nggak kita sudah berusaha untuk mengurangi. Jadi tadi kan salah satu faktornya kan kerusakan pada fase gigi sulungnya. Nah, kalau gigi sulungnya sudah bagus, paling nggak risiko untuk berdesakannya lebih kecil, karena kalau ada faktor genetik, gigi sulungnya juga rusak, itu akan semakin parah berdesakannya. Kalau misalnya bisa dikurangi kan tingkat keparahannya nggak terlalu parah, bisa lebih masih ringan lah. Jadi sikat gigi pun nanti lebih gampang dibandingkan dengan yang tingkat berdesakannya lebih parah. Gitu. Ya, kalau apa namanya, untuk kalau misalnya si anak ini kan ngedot ya dok, itu kan tadi kan Iya. kalau ngedot ya, kalau misalnya untuk anak-anak yang dia nyusu langsung ke ibunya itu gimana dok? Kalau ASI masih tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu susu formula, karena dalam susu formula itu kan ada kadar gulanya. Itu yang jadi masalah. Kalau ASI sih nggak ada masalah. Jadi yang tadi yang dibiasakan untuk tidur malam nggak minum susu memang untuk yang sudah menggunakan susu formula. Kalau yang ASI sih monggo tidak ada masalah, karena yang menyebabkan permasalahan untuk gigi rusak itu kadar gula di dalam susu formulanya itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk yang pertanyaan terakhir ini, yang penting meskipun ada genetik, setidaknya kita harus melakukan perawatan pada gigi sulungnya, Yep. memastikan supaya tidak sampai ada kerusakan, sehingga nanti tumbuh gigi yang selanjutnya itu ada arahannya, ya gitu ya dok ya. Yep. Betul. Begitu. Untuk kalau misalnya anaknya ngedot ya mungkin kalau bisa jangan kalau malam. Mungkin, tapi kalau untuk yang ASI langsung nggak apa-apa, gitu ya Nggak dok ya? masalah. Iya, betul. Oke, mungkin itu sekian ya dok, banyak sih tadi pertanyaannya sudahan. Boleh. Ini jamnya juga sudah hampir jam 5, sudah cukup panjang diskusi kita ya dok. Boleh, nanti misalnya ada yang belum terjawab, mau ketemu di Kartika untuk ngobrol-ngobrol, boleh. Ya, Nanti kita monggo. bisa janjian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi,
Atau mungkin mau sekedar konsultasi aja boleh ya, Dok ya? Iya, monggo, enggak apa-apa, saya sih terbuka. Nanti bisa Dokter Adi janjian kalau di aja. Kartika hari apa aja, Dok? Biasanya saya Jumat sama Sabtu. Jumat Sabtu ya, Gitu. Dok ya. Yap. Kalau jamnya, Dok? Biasanya kalau Jumat saya buat sore, kalau Sabtu saya taruh pagi. Oh ya, jadi antara Jumat sore atau Sabtu pagi, Sabtu Bapak pagi, Ibu. ya. Kalau misalnya mau ada yang konsultasi, sekedar konsultasi aja nggak apa-apa. Ya. Silahkan nanti hubungi ke klinik Kartika dulu untuk pendaftarannya, gitu ya, Dok ya? Ya, monggo, enggak apa-apa, dengan senang hati. Oke, jadi Nah. untuk webinar hari ini bisa saya simpulkan bahwa gigi yang berdesakan itu bukan cuma sekedar estetiknya aja, tapi juga ada akibat-akibat yang akan menyangkut ke kesehatan diri sendiri. Salah satu beberapa contohnya kotoran jadi nggak bisa dibersihkan, terus karang gigi, ada juga terjadi kerusakan penyangga gigi, yang mana gusi menjadi sensitif, tapi juga bisa menjadi bengkak. Sehingga kenapa kok kita harus melakukan perawatan pada gigi berdesakan supaya tidak terjadi hal-hal itu tadi. Tujuannya adalah untuk membersihkan karang giginya. Kalau misalnya ada karang gigi, karies, itu juga bisa saja salah satu faktornya karena giginya yang berdesakan. Sehingga harus kita lakukan koreksi dari susunan gigi-giginya seperti itu. Begitu ya, Dokter? Yap, betul. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Terima kasih sudah join. Banyak sekali pengetahuan kita hari ini yang bertambah. Saya sendiri juga, wah baru tahu gitu. Jadi, alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk keluarga di rumah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Adi atas paparannya, sharingnya, ilmunya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai jumpa ke webinar awam selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.